Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya si pengembala. Ini sedang menemani kambingnya saat makan, karena ini mendung, takut hujan mendadak. Itu juga banyak temennya. Tapi milik orang lain. Coba kita zoom dari jarak jauh, tuh pemiliknya tuh. Punya saya mana? Ada di sini. Mana anak-anaknya ini sudah? Banyak langkrangnya di sini. Ini dijagain karena takut hujan mendadak ya. Kita sudah banyak membicarakan soal sholat, yang sebelumnya sudah membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Apakah masih ada ya yang dapat membatalkan sholat? Ada. Apa itu? Ketika kita takbiratul ihram, kita hindari perasaan was-was. Karena itu merusak sholat. Contoh halnya ketika takbiratul ihram, kita memulai sholat Allahu Akbar, kok perasaan gak sah, kita mengulangi lagi Allahu Akbar. Nah, ini sudah yang kedua keluar sholat. Untuk itu kita harus mengulangi lagi di takbiratul ihram yang ketiga, agar kembali masuk untuk masuk melaksanakan sholat. Hal-hal lain, saat kita hendak sholat, kita lebih baik dan sangat dianjurkan jika was-was ya membaca surah An-Nas lah, supaya kita terhindar dari bujuk rayu syaitan yang bernama Khonzam, yang membisik-bisiki kita saat sholat, menganggap sholatnya kita kurang cocok, gak sah dan semacamnya, dirayu gak sah, sehingga kita merasakan was-was, perlu diulang-ulang kembali. Selain itu, mengulang-ulang takbiratul ihram, ada yang melakukan takbiratul ihram gak cepat selesai. Contoh, Allahu Akbar, ingin hatinya menyatu betul-betul khusyuk dengan takbiratul ihram yang ia lakukan, tapi itu keliru. Apa kekeliruannya? Pembacaan takbiratul ihram terlalu panjang, bukan ukurannya panjang di situ. Kalau sampai melewati 14 harokat, itu batal. Untuk itu takbiratul ihram jangan terlalu panjang, ukurannya sedang-sedang saja. Allahu Akbar, sedang-sedang saja. Atau kita keliru melafadzkan takbiratul ihram, keliru. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Keliru, karena akbarnya itu bukan panjang bacaannya. Saat wakaf harus pendek. Akbar. Atau sebaliknya, takbiratul ihram terlalu pendek. Allahu Akbar. Masuk sholat ini terlalu terburu-buru. Gimana caranya? Yang sedang-sedang saja, sesuai ukurannya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi kalau kita was-was, biasanya kalau seseorang yang was-was itu dirayu, dihasut, dibujuk oleh setan, ini saat mulai dari melakukan wudhu. Nawaitul wudhu'a itu biasanya enggak sampai cepat-cepat selesai. Nawaitu terulang-ulang, karena merasa dirinya was-was, enggak pas, gak bener perasaannya seperti itu, dihantui perasaan yang seperti itu, sehingga menyebabkan dia mengulang-ulang nawaitu. Sama dengan saat mau sholat, usolli. Ini bukan waktunya untuk belajar sholat di situ. Ini waktunya sholat, bukan belajar sholat. Untuk itu, kalau masih mau belajar, bukan di situ tempatnya. Saat waktu sholat masuk, kita waktunya untuk sholat, bukan belajar lagi. Itu kan mau belajar, masih usolli. Itu masih belajar, masih nggak hafal. Jadi gimana caranya kalau kita sering dihantui was-was seperti itu? Kita perbanyak membaca surah An-Nas, karena di hati kita yuwaswisu fi sudurin nas, membuat orang was-was di dalam hatinya. Siapa itu? Setan yang bernama Khonzam. Membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Seperti itu. Membaca surah An-Nas. Sahabatku yang dirahmati Allah, untuk itu kita biasakan dan dilatih hati kita agar bersih, terhindar dari bujuk rayu setan. Apalagi kita hati dilatih seperti halnya pembahasan yang sebelumnya, hati sering melafadzkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah, maka hati kita tertolong oleh Allah, dihindari, diberi kekuatan untuk melawan bujuk rayu syaitan. Oleh karena itu, hati yang kotor ini, jika selalu dibersihkan dengan kalimat-kalimat thayyibah atau lafaz-lafaz Allah, la ilaha illallah dan sebagainya,
akan dijauhi oleh setan. Karena hatinya bersih, setan pun takut. Jika hati kita kotor, maka setan pun kerasan di situ, bersemayam di situ. Jadi perasaan-perasaan riya, ujub, sum'ah, iri, dengki, takabur, ini dihindari, jangan sampai menguasai hati kita. Tahu takabur kan? Sombong. Karena takabur itu membesarkan diri. Manusia kecil membesarkan diri. Ini takabur namanya. Ya kayak balon itulah. Balon kan kecil itu, tapi membesarkan diri jadi besar, semakin besar berbahaya. Jadi mudah meletus. Duar. Kalau sudah meletus nggak ada artinya. Begitu pula manusia, semakin merasa besar, semakin berbahaya, semakin jauh dari Allah. Kalau sudah didoifkan oleh Allah, maka gak ada artinya, manusia gak ada artinya, dikembalikan kepada asalnya. Karena manusia khuliqal insanu dha'ifa, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah. Jadi apa yang kita sombongkan gak ada, karena manusia sangat lemah. Sahabatku yang dirahmati Allah, ini temen kambingnya sudah mau dibawa pulang. Itu mau dibawa pulang duluan karena mendung, belum waktunya pulang, sudah mau dibawa pulang karena mendung. Khawatir hujan, karena ini yang punya orangnya jauh, takut kena hujan dalam perjalanan. Memang saat pulang kambingnya ini mulutnya harus ditutupi biar tidak nyangkut dalam perjalanan, makan ini makan itu, jadi lebih aman supaya lancar dalam perjalanan pulangnya. Mulutnya harus ditutupi. Begitu pula punya saya, ketika ngembala lokasinya jauh, mulutnya pun ditutupi. Ya semacam masker lah, tapi ini bukan masker, ini terbuat dari botol plastik, botol air mineral. Sudah mau dibawa pulang. Yang saya ndak, karena lokasinya dekat. Ini sudah pulang. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya akhirnya punya saya, gak ada temannya, kehilangan teman karena temannya pulang. Sahabatku yang dirahmati Allah, untuk itu sholat kita laksanakan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, karena sholat merupakan perintah Allah sekaligus ungkapan kita penghambaan diri kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Selain itu Allah menyampaikan dalam surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah aku, yaitu Allah. Tiada Tuhan selain aku,
Untuk itu menyembahlah kepadaku dan tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat merupakan perintah Allah untuk mengingat Allah, karena manusia sudah banyak lalai, lupa kepada Sang Penciptanya, lupa sama Tuhannya. Sebagai kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah, supaya hambanya tidak terlalu jauh pergi meninggalkan Tuhannya, lupa kepada Tuhannya, dipanggil kembali oleh Allah, sekali-kali mengingat dalam sehari semalam 5 kali. Tapi lebih baik bukan hanya 5 kali mengingat Allah. Semakin banyak kita mengingat Allah, semakin baik kita penghambaan diri kepada Allah. Sahabatku, mungkin saya cukupkan dulu ya. Itu banyak masyarakat, warga yang mencari sisa-sisa padi di sini. Saya cukupkan dulu karena ini mendungnya semakin jadi, takut hujan, padahal sekarang waktu kemarau. Udah ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Oke, go. Sampai ketemu kembali. Kambingnya sudah pulang kembali ke rumahnya, kandang lah. Yuk, kita ikuti perjalanan berikutnya.